High heels atau sepatu hak tinggi sudah jadi ikon fashion yang gak asing lagi dalam dunia modern. Sepatu ini sering dikaitkan dengan gaya, keanggunan, bahkan kekuasaan. Tapi tahukah kamu kalau awal mula high heels itu sama sekali gak ada hubungannya dengan perempuan atau fashion? Yap, perjalanan high heels ternyata cukup panjang dan penuh liku. Mulai dari kuda perang di Persia sampai ke runway haute couture di Paris. Kita akan melihat bagaimana hak tinggi berpindah dari kaki prajurit ke kaki bangsawan, lalu ke budaya populer dan bagaimana maknanya terus berubah sampai hari ini. Simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. High heels pertama kali muncul sekitar abad ke-10 di Persia, tapi bukan buat perempuan, melainkan untuk kebutuhan fungsional. Para prajurit Persia yang naik kuda memakai sepatu dengan hak untuk membantu kaki mereka tetap stabil di pedal. Hak pada sepatu ini bukan sekedar hiasan, tapi semacam alat bantu tempur. Jadi bisa dibilang high heels dulunya adalah gear perang. Menariknya, fungsi ini bikin hak jadi identik dengan status. Soalnya hanya orang-orang tertentu, terutama kelas atas dan tentara profesional yang bisa punya kuda. Jadi sepatu berhak otomatis dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kemewahan. High heels kemudian menyebar ke Eropa melalui pertukaran budaya, salah satunya lewat hubungan diplomatik dan dagang antara Persia dan negara-negara Eropa. Pada abad ke-16, bangsawan Eropa mulai mengadopsi gaya ini. Salah satu tokoh paling terkenal yang mempopulerkannya adalah Raja Louis XIV dari Perancis. Dia dikenal sebagai Raja Matahari dan suka tampil mencolok. Salah satu ciri khasnya sepatu dengan hak merah cerah. Hak merah bukan sekedar gaya, warna itu hanya boleh dipakai oleh bangsawan. Jadi kalau kamu lihat seseorang pakai heels merah di istana Louis, kamu langsung tahu dia orang penting. Bahkan di masa itu, tinggi hak bisa mencerminkan seberapa tinggi posisi sosial seseorang. Yang menarik, baik pria maupun wanita memakai high heels di masa itu. Jadi jangan bayangkan bahwa heels langsung identik dengan perempuan. Justru dulu para lelaki bangsawan Eropa lah yang lebih sering memamerkan sepatu berhak tinggi sebagai simbol kejantanan dan kekuasaan. Memasuki abad ke-17 dan ke-18 terjadi pergeseran. Laki-laki mulai meninggalkan heels karena tren fashion berubah ke arah yang lebih rasional dan fungsional, terutama setelah munculnya era pencerahan. Pria mulai dianggap lebih praktis dan berakal sehat, sementara fashion wanita tetap didefinisikan oleh keindahan dan kemewahan. Pada saat yang sama, high heels mulai diadopsi secara eksklusif oleh perempuan. Kenapa? Karena hak tinggi dinilai bisa membuat siluet tubuh terlihat lebih anggun. Tumit yang terangkat menciptakan postur tubuh yang lebih tegap, kaki yang tampak lebih panjang, dan gaya berjalan yang lebih halus. Ironisnya, semua ini cocok dengan citra perempuan lemah lembut yang sedang populer di kala itu. Fashion kemudian menjadi alat untuk memperkuat peran gender dalam masyarakat. Wanita yang memakai heels dianggap mengikuti norma, sedangkan pria yang tetap memakainya bisa dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas yang baru. Masuk ke abad ke-19 dan awal abad ke-20, high heels benar-benar menjadi simbol feminitas. Di era Victoria, heels muncul sebagai bagian dari kostum feminim yang ideal. Korset ketat, gaun panjang, dan sepatu hak kecil yang anggun. Pada masa ini, perempuan dari kelas atas seringkali tak diperbolehkan bekerja, dan gaya berpakaian mereka termasuk heels mencerminkan status mereka yang tak tersentuh oleh dunia kerja. Heels juga mulai dikaitkan dengan daya tarik seksual. Desain hak semakin tinggi, ramping, dan memperkuat bentuk tubuh perempuan, terutama pinggul dan kaki. Dalam banyak budaya pop dan lukisan zaman itu, heels tampil sebagai simbol kecantikan bahkan sensualitas.
Namun penting dicatat bahwa kenyamanan jelas bukan tujuan utama. Sebaliknya, ketidaknyamanan heels seolah menjadi bukti pengorbanan demi kecantikan. Istilah beauty is pain atau cantik itu butuh perjuangan mulai terasa relevan di sini. Pada abad ke-20, heels semakin menancapkan posisinya dalam budaya populer, terutama berkat bintang Hollywood. Bintang-bintang seperti Marilyn Monroe dan Elizabeth Taylor sering terlihat mengenakan heels dalam film dan pemotretan. Sepatu hak tinggi jadi lambang keanggunan, glamor, dan gaya tarik yang memikat. Namun seiring dengan perkembangan gerakan feminisme, heels juga mulai dikritik. Di era 1960-an dan 70-an, para feminis gelombang kedua mempertanyakan kenapa perempuan harus memakai sepatu yang jelas-jelas tidak nyaman demi tampil menarik. Dalam beberapa aksi protes, bahkan ada simbolik pembakaran heels sebagai bentuk penolakan terhadap standar kecantikan yang membatasi. Tapi seperti banyak aspek budaya, makna heels pun terus berkembang. Masuk ke era 2000-an, banyak perempuan mulai merebut kembali heels sebagai bentuk ekspresi diri. Bukan karena disuruh, tapi karena memilih. High heels berubah menjadi pernyataan. Aku bisa memilih tampil feminim dan kuat dalam waktu bersamaan. Saat ini, heels tidak lagi harus dipakai setiap hari. Semakin banyak perusahaan dan institusi yang menghapus aturan wajib heels di tempat kerja. Bahkan di industri fashion, tren flat shoes, sneakers, dan boots makin populer. Namun high heels tetap bertahan di acara formal, runway, atau red carpet. Heels masih menjadi pilihan utama. Para desainer terkenal berhasil mengangkat heels ke level karya seni. Heels jadi bukan cuma sepatu, tapi simbol status, gaya, dan kekuatan personal. Di media sosial, heels juga jadi bagian dari storytelling visual. Orang memakainya bukan cuma untuk jalan, tapi juga untuk berpose, membangun persona, dan menunjukkan sisi glamor kehidupan mereka. Heels pun hadir dalam berbagai bentuk: stiletto, kitten heels, platform, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya karakter dan statementnya sendiri. Pilihan heels sekarang bukan cuma soal gaya, tapi juga soal bagaimana kita ingin dilihat dan merasakan diri sendiri. Salah satu hal paling menarik dalam sejarah high heels adalah bagaimana maknanya bisa berubah tergantung konteks. Dulu heels adalah alat perang, kemudian jadi simbol bangsawan, lalu berubah jadi lambang feminitas yang dibebankan pada perempuan. Tapi hari ini banyak perempuan yang mengklaim heels sebagai bentuk kekuasaan atas tubuh sendiri. Heels hari ini bisa berarti keberanian, bisa juga berarti keanggunan. Bisa jadi pernyataan profesional, bisa juga sekedar penunjang OOTD atau outfit of the day. Yang penting adalah pilihan itu datang dari diri sendiri, bukan dari tekanan sosial atau budaya. Perjalanan high heels dari medan perang ke dunia fashion modern adalah kisah yang kaya makna dan penuh lapisan. Sepatu hak tinggi ini bukan sekedar alas kaki, ia adalah cermin perubahan budaya, identitas gender, dan kekuasaan. Hari ini heels bisa berarti banyak hal, bisa jadi simbol kekuatan, bisa juga jadi kenangan akan norma lama yang perlu dipertanyakan. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah dalam heels, baik yang tertatih maupun yang mantap, punya cerita sendiri yang layak dihargai. Jadi mau pakai heels atau enggak, itu pilihanmu, karena pada akhirnya kekuatan bukan datang dari tinggi haknya, tapi dari kaki yang berdiri tegak di atasnya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.